Halo anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini Miss akan membahas pH, skala, dan perbandingan yang telah kalian kerjakan dan laksanakan sekitar 1 mingguan yang lalu ya. Nah, sekarang kita lihat ya untuk nomor yang pertama. Ukuran taman pada denah yaitu 15 cm dikalikan dengan 17 cm. Hitung dengan skalanya itu adalah 1:300. Hitunglah luas taman sebenarnya. Nah, untuk menyelesaikan yang seperti ini, pertama kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Di sini kan ada 15 cm dan 17 cm ya. 15 cm itu lebar, 17 cm itu panjang. Kita mau cari lebar dan panjang taman sebenarnya dulu. Lebar taman sebenarnya. Rumusnya apa nih untuk mencari lebar taman sebenarnya? Yaitu jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada petanya 15 cm. Skalanya 1:300 atau bisa kita tulis 15 cm dikalikan dengan 300 sama dengan 4.500 cm, atau kalau kita konversi menjadi meter itu adalah naik 2, berarti 45 meter ya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui lebar dari taman tersebut. Selanjutnya kita akan mencari panjang taman sebenarnya. Sama ya caranya. JP per skala sama dengan 17 cm dibagi dengan skalanya, yaitu 1:300. 17 cm dikalikan dengan 300 sama dengan 5.100 cm. Kalau kita konversi menjadi meter, itu adalah 51 meter. Lalu mencari luas taman sebenarnya. Tinggal kita kalikan lebar dan panjang taman sebenarnya ya. Panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah 51 meter dikalikan dengan 45 meter ya anak-anak. Menghasilkan berapa ini? Yaitu 22.295 meter persegi. Nah, ini untuk soal yang kelas A. Lalu kalau soal yang kelas B itu sama ya caranya, kita mencari lebarnya dulu. Lebar taman sebenarnya. Kalau di sini rumah ya. Kalau yang 7A itu taman, yang di 7B itu rumah. Lebar rumah sebenarnya. Di sini lebarnya itu adalah 12, panjangnya 16. JP per skala. JP-nya adalah 12 cm dibagi dengan 1:200. 12 cm dikalikan dengan 200, yaitu 2.400 cm. Kita konversi menjadi meter menjadi 24 meter. Nah, selanjutnya kita mencari panjangnya. Panjang rumah ya, Nak. Yaitu JP per skala. JP-nya adalah 16 cm dibagi dengan skalanya 1:200. 16 cm dikalikan dengan 200 ya. Menghasilkan 3.200 cm.
Kalau kita konversi menjadi meter, berarti 32 meter ya. Sekarang luas rumah sebenarnya sama dengan panjang sebenarnya dikalikan dengan lebar sebenarnya. Panjangnya adalah 32 meter dikalikan dengan lebarnya 24 meter, menghasilkan 768 meter persegi. Sampai sini paham ya? Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan skala. Lalu, untuk nomor 2. Di sini kita mengetahui perbandingan A, B, dan C itu 2:3:4. Jika 2A plus 6B min 5C sama dengan 14, tentukan nilai A, B, dan juga C. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti ini, langkah pertama kita harus memisalkan terlebih dahulu. Kita misalkan A-nya itu apa? Misalnya, di sini kan perbandingan A itu 2 ya. 2 dikalikan sesuatu. Sesuatu itu terserah kita mau pilih variabel apa. Misalnya di sini Miss menggunakan variabel M. A-nya itu 2M. Lalu B-nya adalah, kita lihat di sini, 3 ya. Perbandingannya 3 dikali M. C-nya itu adalah perbandingannya 4 dikalikan dengan M. Nah, setelah kita memisalkan hal ini, kita lihat kalimat setelahnya. Jika 2A plus 6B min 5C sama dengan 14, tentukan nilai A, B, dan C. Nah, di sini ada 2A plus 6B min 5C sama dengan 14. A, B, dan C-nya ini kita ganti dengan yang sudah kita misalkan. 2A plus 6B min 5C sama dengan 14. Nah, A-nya kita ganti 2M, berarti 2 dikalikan dengan 2M ditambah dengan 6 dikalikan 3M. B-nya kita ganti 3M ya nak, dikurangi dengan 5 dikalikan dengan 4M sama dengan 14. 2 dikalikan dengan 2M yaitu 4M, ditambah dengan 6 dikali 3M itu adalah 18M, dikurangi dengan 5 dikali 4M yaitu 20M, sama dengan 14. 4M ditambah 18M itu adalah 22M ya, 22M, dikurangi dengan 20M, sama dengan 14, menghasilkan 22M dikurang 20M yaitu 2M dengan 14. M-nya berarti adalah 14 dibagi 7. Dibagi 2 deng, dibagi 2 ya nak, sama dengan 7. M-nya sama dengan 7. Nah, kita sudah tahu M-nya itu 7, berarti kita bisa menentukan nilai dari A, B, dan C. Kita kalikan tinggal ya. 2 dikali dengan 7 sama dengan 14. Yang B-nya 3 dikali 7 sama dengan 21. Yang C-nya 4 dikalikan 7. Itu 28. Jadi, diperoleh nilai A sama dengan 14, B sama dengan 21, dan C sama dengan 28. Begitu pula untuk kelas B ya. Kelas B caranya sama. Ini cuma Miss ganti aja nih nilai dari M-nya. Di sini A banding B banding C itu 2:3:4. Kita misalkannya sama. A-nya itu 2M, B-nya 3M, C-nya 4M ya. Tahu ya mengapa bisa seperti ini? Karena perbandingan dari A itu adalah 2, jadi kita misalkan A sama dengan 2 dikali M, B-nya 3, jadi 3 kali M, dan C-nya itu 4. Jadi C-nya itu 4 dikali M. 2A plus 6B min 5C sama dengan 12. Langkah selanjutnya sama, kita tinggal mengganti A-nya itu menjadi yang sudah kita misalkan ini. A-nya itu adalah 2M ya nak.
Berarti 2 dikalikan dengan 2M ditambah 6 dikalikan B-nya itu adalah 3M dikurangi dengan 5 dikalikan dengan C. C-nya itu 4M sama dengan 12. 2 dikalikan dengan 2M yaitu 4M ditambah dengan 18M dikurangi dengan 20M sama dengan 12. 4M ditambah 18M yaitu 22M dikurangi dengan 20M sama dengan 12. 2M sama dengan 12. M-nya berarti 12 dibagi 2. Sehingga menghasilkan M itu adalah 6. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari M-nya, maka kita bisa menentukan nilai dari A, B, dan juga C. Untuk A-nya, 2 dikalikan M-nya. M-nya itu 6, sama dengan 12. Lalu untuk B-nya, 3 dikalikan dengan M. M-nya 6. 3 kali 6 sama dengan 18. Dan C-nya 4 dikalikan dengan 6, sama dengan 24. Jadi, diperoleh nilai A sama dengan 12, B sama dengan 18, dan C sama dengan 24. Begitu ya cara mengerjakannya. Lalu sekarang kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini sama ya untuk kelas 7A dan juga 7B. Diketahui perbandingan uang Amir dan Badu adalah 3:4. Dan perbandingan uang Badu dan Caca adalah 5:6. Jika jumlah uang mereka adalah Rp177.000, tentukan besar uang mereka masing-masing. Nah, cara menyelesaikan persoalan seperti ini, pertama kita lihat dulu ini merupakan perbandingan apa? Perbandingan senilai ya. Nah, ini juga perbandingan senilai karena ini merupakan perbandingan uang. Jadi semakin besar uang, maka perbandingannya itu juga semakin besar. Besarnya perbandingan itu semakin besar. Nah, selanjutnya kita lihat untuk nomor 3 ini. Perbandingan uang Amir dan juga uang Badu. Nah, pertama kita misalin dulu aja ya, nak. Nih, Amir itu A, Badu B, Caca C ya. Jadi, perbandingan uang Amir dan Badu sama dengan 3:4. Dan perbandingan uang Badu dan Caca, berarti B banding C ya. B banding C sama dengan 5:6. Oke, ini salah menulis ya. B-nya harusnya di bawahnya 4 ya, nak. Badu dan Caca perbandingannya adalah 5:6. Nah, untuk menyelesaikan yang seperti ini masih ingat ya. Di sini kan yang sama itu adalah variabel B-nya. Maka kita harus mencari KPK dari 4 dan 5, yaitu 20. Berarti kita harus mengalihkan yang ini, baris pertama itu dengan 5, yang baris kedua dengan 4. Sehingga kita memperoleh perbandingan uang Amir dan juga uang Badu adalah 15:4 dikali 5 yaitu 20. Lalu Badu banding Caca menjadi 5 dikali 4 20, 6 dikali 4 24. Nah, berarti di sini kita sudah mendapatkan perbandingan ya. Perbandingan A banding B banding C, atau perbandingan uang Badu, uang Amir dan Caca, yaitu adalah 15 banding 20 banding 24. Nah, selanjutnya, karena di sini diketahui jumlah uang mereka adalah Rp177.000, berarti kita harus mencari jumlah perbandingan uang mereka, uang Badu, uang Amir, dan juga uang Caca. Jadi, jumlah perbandingannya berarti A plus B plus C sama dengan berapa? 15 ditambah 20 ditambah 24.
menjadi 59. Nah, di sini kita sudah mengetahui jumlah perbandingannya, yaitu 59. Sekarang kita mau mencari besar uang mereka masing-masing. Yang pertama, kita mencari uang Amir terlebih dahulu. Kalau ingin mencari uang Amir, berarti kita melihat besarnya perbandingan uang Amir itu berapa di sini? 15 per jumlah perbandingannya, yaitu 59 dikalikan dengan Rp177.000. Menjadi berapakah ini? Menjadi Rp45.000. Selanjutnya kita ingin mencari uang Badu. Uang Badu, berarti kita lihat besarnya perbandingan uang Badu yaitu 20 per jumlah uang mereka. Perbandingan jumlah uang mereka itu 59 dikalikan dengan jumlah uang mereka yaitu Rp177.000. Menghasilkan Rp60.000. Nah, terakhir uang Caca. Uang Caca, perbandingan uang Caca itu adalah 24 dibagi jumlah perbandingan uang mereka yaitu 59 dikalikan dengan Rp177.000. Menghasilkan Rp72.000 ya. Nah, jadi besar uang Caca adalah 45.000. Uang Badu adalah 60.000 dan uang Caca adalah Rp72.000. Paham ya kalau menyelesaikan soal seperti ini? Caranya itu adalah seperti ini. Lalu sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini kita lihat di sini di tabel ada jarak, solar, dan juga tarif yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu. Nah, kita lihat perbandingan seperti ini atau permasalahan seperti ini itu merupakan permasalahan yang berkaitan dengan apa? Perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, benar ya, di sini kita gunakan perbandingan senilai. Karena ketika jarak yang kita tempuh itu semakin besar, maka banyaknya solar itu juga semakin besar ya. Semakin bertambah terus ketika kita menempuh jarak bertambah terus, maka solar yang kita butuhkan juga bertambah. Begitu pula dengan tarif yang kita butuhkan ya nak. Tarif yang kita butuhkan juga pasti bertambah karena tarif ini dipengaruhi oleh banyaknya solar yang kita beli. Untuk nomor A, tentukan banyak solar yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 165 km. Nah, di sini kita lihat tentukan banyak solar yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 165 km. Berarti kita menggunakan kolom jarak dan juga kolom solar. Kita lihat di sini ketika jaraknya 30 km, solar yang dibutuhkan adalah 6 liter. Lalu ketika jarak yang ditempuh adalah 165 km, maka solar yang dibutuhkan itu berapa? Nah, kita misalkan terlebih dahulu ya. Ini misalnya A, ini B, ini C, ini D.
Kalau perbandingan senilai berarti bagaimana cara menyelesaikannya? A per B sama dengan C per D. Berarti A-nya itu berapa? 30 per B-nya 165 sama dengan 6 per D. Karena D-nya yang kita cari ya, banyakkan solar yang dibutuhkan ini. Lalu selanjutnya kita menggali silang. 30D sama dengan 165 dikalikan dengan 6. Begitu ya, benar? Nah, selanjutnya D sama dengan 165 dikali 6 dibagi dengan 30. Bisa kita coret 30 dan juga 6. 6-nya menjadi 1, 30 dibagi 6 yaitu 5. 165 dibagi 5 menghasilkan D-nya 33 liter ya. Nah, lalu untuk yang nomor B. Jika seseorang harus membayar Rp252.000, berapakah jarak yang ditempuh? Berapakah jarak yang ditempuh? Nah, kita di sini menggunakan jarak dan tarif ya, Nak. Kolom jarak dan tarif. Ketika jaraknya 30 km, tarif yang dibutuhkan adalah Rp42.000. Lalu ketika harus membayar Rp252.000, jarak yang dibutuhkan itu berapa? Nah, seperti tadi kita memisalkan ini adalah A, B, C, dan D. Karena perbandingan senilai, maka sama ya, A per B sama dengan C per D. A-nya itu adalah 30 per B-nya itu yang kita cari sama dengan 42.000 per 252.000. Selanjutnya, setelah ini kita menyederhanakan 42.000 dan 252.000 ini bisa kita sederhanakan tidak? Bisa ya. 30 per B sama dengan 1 per 6. Kita kali silang, B sama dengan 30 dikalikan dengan 6. Yaitu B-nya 180 km. 180 km. Jadi, tarif ketika seseorang harus membayar 252.000, jarak yang ditempuh adalah 180 km. Oke. Sekarang untuk yang 7B. Kelas 7B ini hanya beda angka aja ya, Nak. Untuk nomor A yang dicari juga sama, yaitu banyak solar. Ketika menempuh jarak 144 km, berarti kita menggunakan kolom jarak dan juga solar. Jaraknya 30, solar yang dibutuhkan 4 liter. Lalu ketika ingin menempuh jarak 144 km, berapa solar yang dibutuhkan nih? Nah, sekarang kita jawab ya. Ini merupakan perbandingan senilai. Kita misalkan dulu seperti biasa nih, A, B, C, D. A per B sama dengan C per D. A-nya itu 30 per B-nya 144 sama dengan 4 per D ya. D-nya yang kita cari. Nah, sekarang kita lihat. Ini bisa disederhanakan 30 per 144. Bisa ya menjadi 5 per 24. Ini sama-sama dibagi dengan 6. Sehingga menghasilkan 5 per 24. Sama dengan 4 per D. Kita kali silang.
5D sama dengan 24 dikali 4. 5D sama dengan 96. Lalu D-nya berapa? 96 dibagi 5, yaitu 19,2 liter. Jadi, banyaknya solar yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 144 km adalah 19,2 liter ya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor B-nya. Untuk nomor B-nya juga sama seperti yang kelas 7A ya. B, jarak dan juga tarif. Jaraknya 30, membutuhkan tarif Rp12.000. Lalu, jika seseorang harus membayar 90.000, di sini ya berarti 90.000, berapa jarak yang dibutuhkan? Seperti kayak tadi lagi, A, kita misalkan A, B, C, D. A per B sama dengan C per D. A-nya itu adalah 30 per B-nya yang kita cari, C-nya 12.000, dan juga D-nya adalah 90.000. Lalu 12.000 dan 90.000 ini kita bisa sederhanakan menjadi berapa? Menjadi 2 per 15, kita bagi dengan 6.000. Kita kali silang menghasilkan 2B sama dengan 30 dikalikan dengan 15. 2B sama dengan 30 kali 15, 450. Berarti B-nya 450 dibagi 2, menghasilkan 225 km. Nah, mudah ya cara menyelesaikannya. Yang penting kita tahu ini merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, sekarang untuk nomor 5. Kita lihat dulu yang dari yang kelas 7A ya, Nak. Nah, untuk menempuh jarak 2 kota dengan kecepatan 90 km per jam, diperlukan waktu 10 jam. Jika seorang pengendara ingin sampai di tujuan dalam waktu 9 jam, berapa kecepatan rata-ratanya? Nah, untuk menyelesaikan hal ini, kita lihat permasalahan ini merupakan permasalahan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Kita lihat kalau kecepatannya semakin tinggi, maka waktu yang diperlukan akan semakin sedikit ya. Begitu pula sebaliknya, ketika kecepatannya semakin rendah, maka waktu yang diperlukan semakin banyak atau semakin besar. Jadi ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini kita lihat 90 km per jam. Membutuhkan waktu berapa? 10 jam. Lalu, seorang pengendara ingin sampai di tujuan dalam waktu 9 jam. Berapa kecepatannya? Harus pengendara tersebut pergunakan supaya dia sampai di kota tujuan itu adalah dalam waktu 9 jam. Kita memisalkan A, B, C, D seperti biasa. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, maka A per B sama dengan D per C ya. A-nya itu berapa? 90. B-nya yang kita cari, D-nya 9, C-nya itu adalah 10. Nah, di sini kita tinggal kali silang. 9B sama dengan 90 dikalikan dengan 10. 9B sama dengan 900. B sama dengan 100 km per jam. Jadi pengendara tersebut harus menggunakan kecepatan 100 km per jam supaya sampai di kota tujuan dalam waktu 9 jam. Nah, sekarang kita lihat untuk yang soal satunya.
Untuk menempuh jarak dua kota dengan kecepatan 80 km per jam diperlukan waktu 10 jam. Jika seorang pengendara ingin sampai di tujuan dalam waktu 8 jam, berapa kecepatan rata-ratanya? Nah, ini sama ya, hanya beda angka saja. Jadi ini juga merupakan perbandingan berbalik nilai. 80 km per jam membutuhkan waktu 10 jam. Nah, pengendaranya ingin sampai dalam waktu 8 jam. Berapa kecepatan yang harusnya digunakan oleh pengendara tersebut? Di sini kita misalkan lagi A, B, C, D. Karena perbandingan berbalik nilai A per B sama dengan D per C. A-nya itu adalah 80. B-nya itu yang kita cari ya. Lalu D-nya itu 8. Dan juga C-nya itu adalah 10. Nah, ini bisa kita kali silang, 8B sama dengan 80 dikali 10. 8B sama dengan 800. B-nya sama dengan 800 dibagi 8, yaitu 100 km per jam. Oke, paham ya sampai sini mengenai perbandingan berbalik nilai. Permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang nomor terakhir. Seorang peternak kambing mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 36 ekor kambing selama 18 hari. 1/6 dari kambing tersebut dipotong untuk dibuat sate kambing. Kemudian ia membeli lagi beberapa ekor kambing sehingga persediaan pakan tersebut akan habis dalam waktu 12 hari. Tentukan banyaknya kambing yang dibeli oleh peternak tersebut. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, kita lihat ini merupakan permasalahan apa yang berkaitan dengan apa. Di sini 36 ekor kambing, pakannya cukup untuk 18 hari. Nah, kemudian kambing itu dijual 1/6-nya dan peternak tersebut membeli kambing lagi sehingga pakan tersebut akan habis dalam waktu 12 hari. Nah, permasalahan seperti ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Karena di sini kita lihat ya persediaan pakan. Berarti semakin banyak kambing yang dipelihara sama peternak ini, maka pakannya, yang persediaan pakannya ini semakin sedikit ya, maksudnya dalam waktu beberapa hari ini itu cepat habis pasti kalau semakin banyak kambing yang diternak. Tapi kalau semakin sedikit kambing yang diternak, maka pakannya itu akan habis lama juga gitu ya. Jadi ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, ketika 36 ekor kambing yang diternak, maka pakan tersebut akan habis dalam waktu 18 hari. Nah, tetapi 1/6 dari kambing tersebut dipotong untuk dibuat sate kambing. Berarti kita lihat 1/6 dari 36. Itu berapa? 6 ekor. 6 ekor dibuat menjadi sate kambing. Berarti sisa kambingnya peternak itu adalah 36 dikurangi dengan 6, yaitu 30 ekor. Sisanya 30 ekor. Nah, tetapi si peternak ini membeli lagi sehingga persediaan pakan tersebut akan habis dalam waktu 20 hari. Nah, berarti di sini kita misalkan X-nya itu adalah kambing yang dibeli lagi oleh peternak ya. Maka Miss bisa tuliskan 30 plus X. Pakannya akan habis dalam waktu 12 hari. Nah, selanjutnya di sini yang kita pakai yang ini dan juga ini ya, Nak. Karena diketahui dari soal 36 ekor 18 hari dan juga ketika
kambingnya sudah dijual, lalu si peternak ini membeli lagi, itu pakannya akan habis dalam waktu 12 hari. Nah, berarti ini kita pakai yang 1 dan 2 ini. Lalu selanjutnya kita misalkan seperti biasa. Ini merupakan A, ini merupakan B, ini merupakan C, dan juga ini merupakan D. Ingat ya, ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Berarti A per B sama dengan D per C. A-nya itu adalah 36 per B-nya 30 plus X sama dengan D-nya itu adalah 12, C-nya itu adalah 18. Nah, selanjutnya 12 per 18 bisa kita sederhanakan tidak? Sama-sama dibagi 6 ya. Jadi 2 per 3. Kita kali silang. 2 dikalikan 30 plus X sama dengan 36 dikalikan dengan 3. 60 ditambah dengan 2X sama dengan 36 dikali 3, yaitu 118. Nah, setelah itu 36 dikali 3, 108 ya. (36 dikali 3 yaitu 108. Nah, 2X sama dengan 108 dikurangi dengan 60. 2X sama dengan 48 ya. X-nya sama dengan 48 dibagi dengan 2. Itu 24 ekor kambingnya. Jadi, banyaknya kambing yang telah dibeli oleh peternak tersebut adalah 24 ekor. Lalu kita lihat untuk yang soal kelas 7B. Seorang peternak kambing mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 35 ekor kambing selama 14 hari. 35 ekor untuk 14 hari. 1/5 dari kambing tersebut dipotong untuk dibuat sate kambing. Berarti kita cari 1/5 dari 35, yaitu 7 ekor ya. 7 ekor ini akan dipotong untuk dibuat sate kambing. Nah, selanjutnya di sini kita mengurangi ya total kambingnya itu 35, lalu dipotong 7 ekor. Jadi 28 ekor. Nah, kita misalkan juga X itu kambing yang dibeli oleh peternak. Nah, berarti 28 ditambah berapa sehingga pakan tersebut akan habis dalam waktu 10 hari. Berarti 28 ditambah X akan habis dalam waktu 10 hari. Caranya sama seperti yang kelas 7A. Kita misalkan dulu nih A, B, C, D. Karena perbandingan berbalik nilai, maka A per B sama dengan D per C. Kita menggunakan yang ini dan ini ya. A-nya itu adalah 35 per B-nya 28 ditambah X. Sama dengan D-nya adalah 10. C-nya itu adalah 14. 10 dan 14 ini bisa kita sederhanakan tidak? Bisa. Kita bagi dengan 2 menjadi 5 per 7. Lalu di sini 5 dikalikan dengan 28 ditambah X sama dengan 35 dikalikan dengan 7. 28 dikali 5 itu adalah 140 ditambah dengan 5X sama dengan 35 dikali 7, yaitu 245.
5x sama dengan 245 dikurangi dengan 140. 5x sama dengan 105 ya. X sama dengan 105 dibagi dengan 5. Menghasilkan X-nya sama dengan 21. Jadi, banyaknya kambing yang dibeli oleh peternak tersebut adalah 21 ekor ya untuk yang kelas 7 ini. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kalian untuk kedepannya. Kalau masih bingung dan salah, kalian bisa melihat lagi pembahasan yang sudah Miss bahas ini. Terima kasih anak-anak.